Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal tentang latihan, tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, yang mana ya, videonya sudah kita pelajari kemarin yang sudah lewat. Anak-anak sekalian ya, tetap semangat belajar ya, walaupun dalam masa pandemi ini, dimana karena kita tidak pernah tatap muka, ya kadang-kadang membuat kita ini menjadi malas. Nah, malas ini harus dilawan ya. Kita tidak boleh mempertahankan rasa malas ini ya. Karena memang ini sudah keadaan, maka kita harus menang melawan keadaan ini ya. Pada pertemuan ketiga, pada latihan soal transformasi, sebelum dilanjutkan anak-anak, sebaiknya Anda jangan lupa berikan komen, berikan like, dan subscribe-nya. Kita mulai dari soal-soal yang pertama. Ini contohnya ada sebuah segitiga BC dengan panjang AB 10, BC 8 dan AC 9 cm. Jika ditranslasikan sejauh 15 cm ke arah timur, tentukan panjang A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui, kita pahami lagi bahwa translasi ini tidak merubah bentuk dan ukuran. Jadi walaupun dipindahkan kemana saja, ukurannya tetap sama. Itulah translasi. Jadi A aksen, B aksen tetap 10 sama dengan AB. Kemudian B aksen, C aksen juga 8, dia tetap sama dengan BC. Dan A aksen, C aksen sama dengan 9 ya. Dia tetap sama dengan AC. Karena translasi pindah tidak merubah bentuk dan ukurannya, juga tidak merubah arahnya. Soal nomor 2. Tentukan translasi yang ditunjukkan oleh garis berarah di bawah ini. Ini ada garis AB ya. Nah, translasinya tinggal kita lihat, ini dari A ke B. Berarti dia bergerak dari A ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan. Kemudian 1, 2. 2 ke atas ya. 7 ke kanan, 2 ke atas. Ditulis 7, 2. Yang ini. Ini dari C ke D. C tidak bergerak kemana-mana, hanya ke atas saja. Berarti C-nya 0 ya. Ke kanan atau ke kirinya dia 0. Tinggal ke atas atau ke bawah, dia ke atas ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. 0 ke kanan, 5 ke atas. Nah, yang ini terakhir dari E ke F. Nah, ini tinggal dari E ke kiri atau ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4 ke atas ya. Nah, 7 ke kiri, 4 ke atas. Ditulis min 7, 4 ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Ini titik A 2,5. Jika ditranslasikan 3 ke kanan, 1 ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan min 4 ya, ke kiri atau 4 ke kiri, 5 ke kanan, 5 ke atas. Maka bayangannya adalah, ya tinggal kita buat 25 ditambah 31 ditambah min 4, 5. Ini hasilnya tinggal 2 ditambah 35 dikurang 4, 1. 5 tambah 1, 6 ditambah 5, 11. Maka dia 1, 11. Nah, titiknya adalah 1,11.
11. Nah, bisa dipahami ya? Soal nomor 4, titik Q 5,6 ditranslasikan A ke kanan, 3 ke atas, dan dilanjutkan dengan 1 ke kanan, B ke atas. Bayangannya menjadi 3,1. Tentukan A dan B. Anak-anak sekalian, menjawab soal seperti ini tinggal kita buat 56, kemudian A3 plus 1B sama dengan 31. Nah, tinggal kita lihat. 5 ditambah 1, 6. Biar jadi 3 berarti dikurang 3. Berarti A ini min 3. 6 ditambah 3, 9. 9 biar jadi 1 berarti dikurang 8 ya. Maka AB itu adalah 8 min 3. Atau A sama dengan min 3, 8 ya. Jadi A min 3, B min 8. Ditulis seperti ini. Kalau boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Jadi A-nya min 3, B-nya min 8. Inilah jawaban soal nomor 4. Sama dengan min 8. Nah, soal nomor 5. Ini ada titik 3, min 1. Q. Tentukan bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian garis X sama dengan 5, garis Y sama dengan min X, dan titik pangkal. Nah, kita jawab saja berdasarkan kesimpulan kemarin ya. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah A, min B. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K atau garis X sama dengan K, maka A aksennya adalah 2K min A, B. Kemudian jika A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksen adalah min B, min A. Kalau garis Y sama dengan min X. Kemudian kalau titik A, B jika dicerminkan terhadap titik pangkal, maka A aksennya adalah min A, min B. Maka kita mulai nih sumbu X 3, min 1 ya. A, min B. A-nya tetap 3, min B-nya lawan dari B, berarti lawan dari 1 dia lawan dari min 1 dia akan menjadi 1. Maka Q aksen itu adalah 3,1 ya. Nah, selanjutnya ini tinggal yang ini ya, nanti 2 kali K, K-nya 5. Berarti 2 kali 5, 10. 10 dikurang 3. Sesuai dengan ini. 2 kali 5 dikurang 3. 2 kali 5, 10 dikurang 3, 7. Ya. Kemudian B-nya tetap. Ya. Nah, ini 2 kali 5 dikurang 3, min 1. Berarti 7, min 1. Yang berikutnya tinggal min B, A. B-nya itu 1, berarti dia B-nya min 1, berarti dia min B-nya adalah 1. Kemudian A-nya 3, min A-nya adalah min 3. Maka dia 1, min 3. Kemudian yang terakhir tinggal min A, min B. Lawan dari A, lawan dari 3 di situ adalah min 3. Lawan dari min 1 adalah 1. Maka min 3,1. Ini untuk jawaban soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan dengan nomor 6. Titik P 3,4. Tentukan bayangan jika diputar 90 derajat terhadap titik pangkal. Nah, kalau mutar terhadap titik pangkal kemarin video yang lalu ya, kalau dia A, B diputar terhadap titik pangkal 90 derajat, maka menjadi min B, A. Jadi yang ini dulu. Ini min B, min 4, A. Maka kita dapatkan min 4,3.
Nah, maka cukup seperti itu jawabannya. Nah, nomor 7. Nomor 7 titik P 3,1. Tentukan bayangan jika diputar 90 derajat terhadap titik B, di mana titik B itu adalah titik 2,4. Nah, kita buat dulu titiknya ya. Ini titik 1, titik P 3,1. Kemudian titik B-nya 2,4 di situ. Kemudian titik P diputar terhadap titik P ya. Titik P diputar terhadap titik B. Nah, 90 derajat. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Maka titiknya akan pindah ke sana. Nah, titiknya adalah 5,5 ya. Titiknya adalah 5,5. Bisa diikuti anak-anak sekalian. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Selanjutnya soal nomor 8. Titik K 3,4. Tentukan bayangannya setelah diputar min 90 derajat terhadap titik pangkal dan ditranslasikan min 42. Artinya ditranslasikan 4 ke kiri, 2 ke atas. Nah, pertama anak-anak sekalian, titik A, kalau kita ambil dari kesimpulan kemarin bahwa titik A, B, kalau diputar min 90 derajat terhadap titik pangkal, maka A aksennya itu adalah B, min A. Nah, posisi negatif 90 ini itu sama dengan posisi positif 270 ya. Jadi 270 dengan min 90 posisinya sama itu. Posisi segitiganya itu sama. Jadi kalau segitiga ya, artinya posisi bendanya itu sama. Jadi kalau titik A diputar min 90 terhadap titik pangkal, itu sama dengan titik A diputar positif 270. Posisinya sama. Nah, maka di sini yang pertama yang penting di sini adalah 3,4. Kalau diputar min 90 derajat, berarti dia min B per A. Berarti min B per A. Maaf ya, berarti B, min A. Berarti B-nya 4, kemudian min A berarti min 3. Nah, ini pertama dulu yang harus kita lakukan. Sudah dapat bayangannya setelah dia diputar min 90, maka kita lanjutkan titik itu kita translasikan 4 ke kiri, 2 ke atas. Atau disebut dengan translasi min 4, 2. Nah, kita buat ya. Yang 4, min 3 nih. 4 min 3. Kemudian ditranslasi min 4, 2. Maka hasilnya tinggal 4 dikurang 4. Ya 0. Min 3 ditambah 2 ya. Min 1. Ya. Maka inilah bayangan terakhir dari titik K. Maka disebut biasanya K aksen 2 yaitu 0,1. Kalau aksen satunya tadi 4, min 3. Ini diputar min 90. Ini setelah ditranslasikan ditranslasikan min 4, 2. Hasilnya 0, min 1 ya. Udah sebenarnya kalau diikuti dengan baik ya. Jadi translasi ini tidak terlalu rumit, tidak sulit kalau Anda mengikutinya dengan baik. Nah, kemudian sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 8 meter. Jika diperbesar 2 kali, maka tentukan panjang, tentukan lebarnya, tentukan luasnya. Ya, tinggal dikalikan saja nak. Panjangnya 2 kali 10 berarti 20
Lebarnya cuma 2 kali 8, 16. Kemudian luasnya tinggal 20 kali 16. 320. Nah, ini masih A, harusnya B ya. Nah, ini harusnya A, B, C ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini segitiga ABC dengan titik A 4,1, B 7,1, dan C 3,5. Jika didilatasi 2 kali terhadap titik 2,0. Nah, ini didilatasi terhadap titik 2,0. Maka bayangannya adalah ya. Ini titik 2,0. Kemudian kita gambarkan dulu segitiganya. Ini A 4,1, B 7,1, kemudian C 3,5. Kemudian didilatasi dari titik 2,0 ke A dulu ya. Kemudian 2 kali, berarti 1 kali lagi. Nah, kemudian ke B ke situ. Kemudian nambah 1 lagi ke sana. Terus ke kanan ya. Kemudian yang ke C, nah, nambah sebaris lagi. Maka gambarnya seperti ini. Nah, inilah A aksen 6,2, B aksen 12,2, dan C aksen 6,8. Nah, anak-anak, ini cuman salah satu contoh soal ya. Dia dikalikan terhadap baris titik 2,0. Sebenarnya bisa saja misalnya dibuat dikalikan terhadap titik ini titik 2,7. Nah, tinggal kalau 2,7 misalnya yang titik C ke sini, berarti panjang lagi ke sini. Nanti titik A dari sini mungkin ke bawah sini. Tapi dimanapun titiknya, kalau dia dikalikan 2, maka panjang bayangannya ini tetap 2 kali panjang asal. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga nih. 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi walaupun kita kalikan terhadap titik mana saja, dia akan tetap 2 kali kalau dikalikan 2 kali ya. Nah, ini salah satu titik. Kemarin kita sudah mengalikan dengan titik pangkal ya. Hari ini saya berikan contoh dengan titik lain. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini ada segitiga ABC, luasnya 50 cm. Tentukan luasnya setelah diperbesar 2/5 kali. Nah, ini kemarin kita sudah dibuatkan juga kesimpulan terakhir di video terakhir kemarin. Luas setelah diperbesar itu adalah luas alas dikali skala AK. Ini adalah skala kuadrat. Ya. Di sini skalanya berapa? 2/5. Berarti tinggal luas awalnya 50 cm. Kemudian dikalikan dengan 2/5 kuadrat. 2/5 kuadrat berapa? 4/25 ya. 50 cm bujur sangkar dikalikan 4/25. 50 dibagi 25, 2 kali 4, 8. Maka luasnya 8. Mengecil kan? Mengapa dia mengecil? Karena membesarkannya, ya bukan membesarkan kalau yang seperti ini. Memang dia mengecilkan. Jadi kalau dikali dengan setengah, dikali dengan 2/3, dikali dengan 4/5, itu pasti kecil. Tapi kalau dikalikan 2, dikalikan 3/2, dikalikan 5/4, dikalikan 5/2, dia pasti membesar. Itu pembesaran ya. Karena memang bilangan yang yang di atasnya pecahannya itu adalah pecahan yang bilangan bagian atasnya lebih besar dari bilangan bawahnya, atau pembilang lebih besar dari penyebut. Kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, dia akan selalu mengecil ya. Akan jadi pembesaran jadi diperkecil ya. Nah, anak-anak, demikian saja ya pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kamu. Silakan Anda belajar dengan baik. Sekali lagi kami ingatkan, jangan terpengaruh dengan keadaan. Belajarlah tetap semangat dan Anda harus sukses dalam belajar ini.
Silakan pula video ini Anda bagikan dengan teman-temanmu dari sekolah lain agar mereka juga bisa ikut belajar. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.